warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa nih hewan peliharaan anak-anak semuanya? Mungkin ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara ikan, dan ada yang memelihara burung, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Nah anak-anak, mari kita pelajari bersama-sama. Dayuh mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita Dayuh. Dayuh dan si mungil. Sudah sejak lama Dayuh ingin punya hewan peliharaan. Dayuh ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayuh boleh memelihara kucing ketika Dayuh sudah cukup besar. Kata ibu, Dayuh bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayuh sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayuh. Dayuh memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayuh masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayuh bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayuh juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayuh untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayuh pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayuh tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayuh. Ibu memberi Dayuh hak memelihara hewan. Dayuh pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Nah, dari bacaan di atas tentang hewan peliharaan, Dayuh yaitu si mungil yaitu kucing. Nah, di sini Dayuh memelihara kucingnya dengan baik dengan cara memberikan makan dan minum, lalu membersihkan kotorannya, membersihkan tempat tidurnya atau keranjang tidurnya. Nah, ini adalah kewajiban si Dayuh ketika dia harus memelihara hewan. Karena apa? Hewan itu juga punya hak anak-anak. Haknya adalah diurus dengan baik dengan memberikan makanan. Itu hak hewan yang kita pelihara. Jadi, hewan itu juga punya hak. Haknya harus mendapatkan makanan, mendapatkan tempat yang layak, dan juga harus dirawat dengan baik. Hewan apa yang dipelihara Dayuh? Yaitu hewan kucing. Bagaimana perasaan Dayuh ketika memelihara hewan peliharaannya? Dayuh merasa senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Apa yang dilakukan Dayuh terhadap hewan peliharaannya? Dayuh memberikan makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil.
Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu memelihara kucing. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Dayu sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Sudah, Dayu sudah mendapatkan haknya untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya, yaitu memberi makan, membersihkan kotoran, dan memberikan keranjang tidur si mungil. Tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Tulislah hak-hak kamu ketika memelihara hewan. Hak kita jika memelihara hewan adalah bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, hilang dari rasa kesepian, belajar bertanggung jawab, dan juga belajar mandiri. Kewajiban kita kepada hewan peliharaan adalah 1. Memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandangnya, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit, juga memberikan perhatian dan kasih sayang. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban kita adalah memberikan makan dan minum hewan peliharaan. Dampak bagi hewan, hewan menjadi sehat. Dampak bagi lingkungan sekitar, tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Kewajiban yang kedua, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Dampaknya bagi hewan, hewan bersih dari kotoran dan kutu. Dampak bagi lingkungan, lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan. Kewajiban kita yang ketiga, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang. Dampak bagi hewan, hewan dapat hidup dengan baik. Dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan tertib. Kewajiban kita yang keempat, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. Dampaknya bagi hewan, hewan menjadi sehat. Bagi lingkungan, lingkungan tidak khawatir adanya penyakit menular dari hewan tersebut. Kewajiban yang kelima yaitu memberikan perhatian dan kasih sayang. Dampak bagi hewan, hewan menjadi penurut. Dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan akan hidup damai. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Amati gambar mozaik di bawah ini. Ini adalah gambar mozaik ya anak-anak, gambar yang dihias dengan biji-bijian yang terbentuk menjadi mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Bagaimana teknik membuatnya? Teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem pada bidang datar. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel.
Jadi, mosaik itu merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mosaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mosaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mosaik tidak diwarnai. Pembuat mosaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Sekarang, berkreasilah membuat mosaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut. Bahan-bahan yang digunakan biji-bijian, misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Kertas A4, lem, alat, pinset, pensil, dan kuas. Langkah pembuatan: gambar pola seekor hewan di kertas gambar A4. Langkah kedua, berilah lem pada bidang gambar. Yang ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Yang keempat, perhatikan komposisinya, warnanya. Coba anak-anak, kamu bisa kan membuatnya? Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Ain't no girl about a 10. I should fuck her in the Benz.